Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ismuhu Ahmad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa menyaksikan video saya kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umat beliau, marilah kita sama-sama mendoakannya dengan melafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Dr. Devi Arisanti MAG, dan yang kami banggakan teman-teman yang menonton video ini. Jadi di kesempatan kali ini saya Paras Rinduyanto akan menjelaskan mengenai materi fikih di madrasah kelas 9 semester 1 dengan judul penyembelihan. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama yakni definisi daripada penyembelihan. Yang kedua yakni rukun dan syarat daripada penyembelihan. Yang ketiga yakni hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan. Poin yang keempat, hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Lalu poin yang terakhir, poin yang kelima, yaitu tata cara penyembelihan. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke poin yang pertama, yakni definisi daripada penyembelihan. Jadi penyembelihan itu diambil dari kata zakah, yang maksudnya adalah binatang yang telah memenuhi kriteria untuk disembelih, yang nantinya daging tersebut akan dikonsumsi oleh umat Islam. Sedangkan menurut istilah, yang dinamakan dengan penyembelihan itu adalah memotong tempat makan, minum, dan tempat urat nadi yang ada di bagian leher hewan tersebut dengan cara menggunakan pisau yang tajam atau bilah pedang atau hal-hal yang tajam lah. Hal-hal yang tajam yang dapat memotong tempat-tempat yang saya sebutkan tadi sesuai dengan ketentuan syarak. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya yang dinamakan dengan penyembelihan itu adalah suatu proses penyembelihan yang dilakukan oleh umat Islam terhadap binatang ternak yang ingin kita konsumsi, sehingga jikalau kita telah melakukan penyembelihan itu dengan sesuai dengan ketentuan syarak, maka daging yang kita sembelih itu dapat kita konsumsi, dan secara otomatis daging tersebut menjadi halal untuk kita makan. Itu adalah definisi singkat mengenai penyembelihan. Kita masuk nih ke bagian yang kedua. Baik, selanjutnya poin yang kedua, yakni rukun dan syarat daripada penyembelihan. Jadi di sini rukun daripada penyembelihan yang mesti dipenuhi ketika hendak menyembelih ada 4. Apa sajakah itu? Yang pertama, orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih itu mesti orang yang dewasa yang sudah membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Lalu dia itu beragama Islam dan memegang teguh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya tentu umat Islam tersebut mesti memahami betul bagaimana cara menyembelih yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, dengan terpenuhi syarat-syarat dan juga ketentuan daripada poin yang pertama tadi, maka dia boleh melakukan penyembelihan terhadap hewan yang ingin disembelih. Lalu rukun yang kedua daripada penyembelihan
adalah hewan yang akan disembelih. Tentu kita sebelum melakukan penyembelihan mesti ada hewan yang hendak disembelih. Kalau tidak ada hewan yang hendak disembelih, bagaimana kita ingin menyembelihnya? Apakah kita harus menyembelih batu? Tidak mungkin kan? Lalu selanjutnya rukun penyembelihan yang ketiga, yakni niat. Segala sesuatu ataupun aktivitas mesti dilandasi dengan niat yang baik. Begitu juga dengan penyembelihan. Sebelum kita melakukan penyembelihan, kita mesti memanjatkan niat di dalam hati bahwasanya kita ingin menyembelih hewan. Lalu rukun yang terakhir daripada penyembelihan adalah alat untuk menyembelih. Sebelum kita melakukan penyembelihan, tentu kita harus menyediakan alat yang akan kita gunakan untuk penyembelihan hewan. Nah, kriteria alat seperti gimana sih yang kita gunakan dalam penyembelihan? Tentu alat yang mesti kita gunakan dalam penyembelihan adalah alat yang tajam. Yang dimana alat tajam ini bisa kita asumsikan dapat memotong kulit hewan tersebut. Seperti contoh pisau, lalu pedang yang tajam, parang, dan segala hal yang tajam. Dan segala hal yang tajam itu termasuk logam, besi, kaca, dan sebagainya. Nah, tidak dibolehkan menggunakan alat yang tumpul. Jikalau kita menggunakan alat penyembelihan yang tumpul, maka dapat dipastikan hewan tersebut akan tersiksa. Dan dengan tersiksanya hewan kurban tersebut, kita bisa zolim terhadapnya dan kita bisa mendapatkan dosa. Lalu kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu tata cara penyembelihan. Nah, sebelum kita melakukan proses penyembelihan, terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana sih tata cara penyembelihan. Dan di sini ada beberapa poin yang mesti kita lakukan sebelum kita melakukan penyembelihan. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat-alat yang hendak ingin kita gunakan dalam penyembelihan, seperti pisau, tali, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar penyembelihan bisa lebih mudah dan proses penyembelihan akan lebih cepat. Lalu selanjutnya, yang kedua, mengasah alat penyembelihan. Nah, diusahakan kita tadi mesti menggunakan pisau ataupun alat penyembelihan yang tajam. Lalu, jikalau pisau tersebut masih tumpul, maka asahlah pisau tersebut. Dan jangan mengasahnya di samping hewan sembelihan. Mengapa? Jikalau kita memperlihatkan hewan tersebut ketika kita mengasah pisau, maka dikhawatirkan hewan tersebut akan merasa takut. Maka untuk itu, sebaiknya kita mengasah pisau tersebut sejauh mungkin atau tidak terlihat oleh hewan yang hendak ingin kita sembelih. Lalu selanjutnya, membuat lubang ataupun menggali suatu tempat yang dimana tempat ini akan digunakan untuk menampung darah daripada hewan yang hendak ingin kita potong, agar tidak berceceran kemana-mana. Lalu ketika semua persiapan sudah disiapkan, maka selanjutnya adalah dengan menggiring hewan kurban tersebut ke tempat penyembelihan, lalu menumbangkan hewan yang hendak kita sembelih dengan arah kiblat, dan dada bagian kiri ataupun labung bagian kiri itu dijatuhkan ke tanah. Nah, yang dimana di sini niatnya agar penyembelih akan mudah memotong hewan tersebut. Lalu selanjutnya adalah memegang kaki-kaki hewan tersebut agar hewan tersebut tidak memberontak. Dan ini dibutuhkan beberapa personel yang sudah dewasa ataupun yang memiliki stamina dan juga kekuatan fisik yang kuat. Lalu setelah itu, maka proses penyembelihan dilakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Adapun hikmah yang dapat kita ambil daripada materi ini adalah kita, jikalau hendak ingin mengkonsumsi daging hewan, maka hendaklah kita memastikan terlebih dahulu hewan tersebut mati dalam keadaan halal, yaitu dengan cara melalui proses penyembelihan.
Jikalau hewan tersebut sudah melalui proses penyembelihan, maka kita sebagai umat Islam bisa mengkonsumsi daging tersebut dengan tenang. Jikalau kita memakan hewan tanpa melalui proses penyembelihan, maka hewan tersebut dikatakan dengan mati dalam keadaan bangkai, ataupun dapat kita simpulkan hewan tersebut tidak bisa kita konsumsi. Makanya sebagai umat Islam yang sejati, kita mesti memastikan makanan ataupun daging olahan yang hendak kita konsumsi, apakah daging tersebut sudah melalui proses yang halal atau belum. Nah, dengan begitu, jikalau kita telah mengetahui kepastian daripada kehalalan hewan tersebut, maka kita bisa makan dengan tenang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang salah ataupun khilaf, dan kesalahan berasal dari saya sendiri dan yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.